pandangan orang Tionghoa Malaysia tentang Indonesia. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay, bertemu kita lagi guys dengan Nora, dan Nora akan sentiasa guys untuk mendoakan untuk kalian semua agar sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang sihat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kehidupan seharian kita. Okay, InsyaAllah. Okay guys, so kita berjumpa lagi di video reaction Nora untuk kali ini. Dan guys, untuk kali ini Nora ingin mereaction video mengenai pandangan orang Tionghoa Malaysia tentang Indonesia. Okey, pastinya sesuatu yang sangat-sangat menarik yang perlu kita tahu. Okey, selalunya kita dengar je kan mengenai orang Tionghoa Indonesia, tapi kali ini kita nak mendengar pula pandangan orang Tionghoa Malaysia pula mengenai Indonesia ni. Okey, jadi guys, tanpa kita lama-lama lagi, jom kita semak dulu video ini. Okey, so let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Populasi orang Tionghoa di Malaysia ada sekitar 7,5 juta jiwa. Kebanyakan orang Tionghoa Malaysia itu bertutur dalam bahasa Cina dan hanya sedikit saja yang bisa berbahasa Melayu. Saya sebagai orang Indonesia jarang sekali melihat dan mendengar orang Tionghoa di Malaysia itu bercakap dalam bahasa Melayu. Oleh karena itu, rasa penasaran saya menjadi agak terobati ketika melihat satu artikel menarik di situs quora.com tentang pandangan orang Malaysia pada Indonesia dengan judul menarik, yaitu apa tanggapan orang Malaysia terhadap Indonesia saat ini. Tentu saja lebih menarik lagi, pandangan tersebut ditulis oleh orang Tionghoa Malaysia bernama Chu Pin Huan, berusia 27 tahun. Chu Pin Huan mengawali tulisannya dengan memperkenalkan dirinya secara singkat. Saya orang Malaysia berketurunan Cina. Saya hanya pernah mengunjungi ke Indonesia satu kali sahaja setakat ini, kata Chu Pin Huan. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih maksudnya adalah Chu Pin Huan itu orang Malaysia keturunan Tionghoa, pernah berkunjung ke Indonesia sekali saja sejauh ini. Chu Pin Huan melanjutkan ceritanya dalam bahasa Melayu yang ternyata cukup baik sebagai berikut. Saya tidak fasih berbahasa Indonesia. Saya terdengar bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu mempunyai sedikit kesamaan. Jadi saya berharap Anda boleh mengambil sedikit masa untuk baca dan coba faham jawaban saya dalam bahasa Melayu. Saya memohon maaf atas sebarang kesulitan timbul. Persepsi saya terhadap Indonesia termasuklah berikut. Mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia, persepsi saya terhadap Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, Indonesia negara yang sangat besar dan mempunyai populasi yang sangat tinggi. Kedua, Indonesia mempunyai banyak tempat yang cantik gila seperti Gunung Rinjani dan Bali. Namun Indonesia juga sering timbul bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Jadi mungkin kadang-kala agak merisaukan, mungkin maksudnya kadang-kadang agak mencemaskan atau mengkhawatirkan. Ketiga, Indomie sedap. Ini jelas maksudnya adalah mie instan Indomie itu nikmat dan sedap tentunya. Keempat, Presiden Indonesia sekarang agak kuat dan disukai oleh rakyatnya. Kelima, Indonesia mempunyai sejarah yang agak rumit, di mana presiden-presiden sebelum ini dituduh rasuah yang serius. Waduh, gawat ini tentang Presiden Indonesia yang dituduh terlibat korupsi di mata orang Tionghoa Malaysia. Keenam, Indonesia negara yang lebih bebas di segi agama, di mana segelintir orang Indonesia itu dibenarkan mendukung agama Kristen. Maksudnya segelintir atau sebagian orang Indonesia diperbolehkan untuk memeluk agama Kristen. Di mana maksudnya ini Chu Pin Huan dalam kurung, di Malaysia ke semua orang Melayu mesti beragama Islam. Jadi kalau di Malaysia itu orang Melayu wajib beragama Islam. Ketujuh, Indonesia negara yang kurang kaya di Asia Tenggara. Satu contoh ialah Bangkok, Kuala Lumpur, dan Singapura semua mempunyai kereta api di ibu negaranya. Tetapi Jakarta masih tidak. Bila saya mengunjunginya pada tahun 2015, mungkin maksud Chu Pin Huan ini adalah MRT. Ya, memang benar, tahun 2015 Jakarta ibu kota Indonesia belum mempunyai MRT, tapi sekarang sudah mempunyai. Sekarang sudah.
Nah, Cup Inhan melanjutkan lagi, tetapi sekarang Indonesia agak cepat dalam pembangunan dan semakin kaya dan maju. Kejayaan Gojek adalah buktinya. Gojek. Ini adalah maksudnya Gojek itu adalah transportasi online, Yep. transportasi berbasis online lah. Kedelapan, kebanyakan orang Cina atau orang Tionghoa di Indonesia tidak lagi menggunakan nama Cina atau berbahasa Cina dan mereka pakai nama Indonesia sahaja. Sebaliknya, orang Cina Malaysia masih Indonesia. menggunakan bahasa Cina selain bahasa Melayu, dan ini juga sesuai dengan fakta. Kesembilan, ada segelintir orang Malaysia dan orang Indonesia sering bergaduh di atas internet. Maksudnya mungkin ada media sosial di mana kedua warga jiran serumpun itu kadang-kadang memang agak panas ya, sedikit bergaduh, tapi itu wajar, tidak masalah. Tetapi selanjutnya Cup Inhan mengatakan, saya tidak berapa pasti apakah isu-isu atau konflik di antara mereka. Ya, Cup Inhan tidak tahu pasti apa penyebab suasana bergaduh itu. Mungkin biasanya karena masalah sepak bola atau bola sepak. Mungkin kata Cup Inhan, mereka cuma ingin menunjukkan bahwa negara mereka lebih handal. Malaysia terbaik, Indonesia terbaik. Ke-10, apabila, nah ini tentang sepak bola ya, apabila pasukan bola sepak atau pasukan sepak bola Indonesia berlawan atau bertanding dengan pasukan Malaysia, biarpun di SEA Games atau Suzuki Cup ya, atau Piala AFF ya kalau di Indonesia lebih dikenalnya, perlawanan itu akan menjadi macam World War atau Perang Dunia Ketiga. Waduh, serem banget ya, gara-gara bola suasana jadi kayak Perang Dunia Ketiga. Oke, terima kasih ya atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa ke... Okey guys, so itu dia beberapa pandangan orang Tionghoa, orang Tionghoa Malaysia mengenai Indonesia ni. Jadi bagi Nora, apa yang orang Tionghoa Malaysia tu sebutkan mengenai Indonesia tu, ada beberapa yang memang betul lah guys, yang sepertinya tadi bagi tahu, yang Indonesia ni memang satu negeri yang sangat cantik kan. Tadi disebut cantik gila, dalam orang Malaysia cakap cantik gila, kalau orang Indonesia cakap cantik banget ya Indonesia ni, macam tu. Dan tadi disebut memang ada betulnya di orang Tionghoa Indonesia ni memang kalau bercakap, dia memang akan bercakap dalam bahasa Indonesia. Berbanding dengan orang Malaysia Tionghoa ni, memang orang Tionghoa Malaysia ni akan bertutur dalam bahasa mereka sendiri. Mereka lebih selesa bertutur dalam bahasa Cina, berbanding dengan bahasa Melayu Malaysia lah, dekat Malaysia ni. Sebenarnya orang Cina ataupun orang Tionghoa Malaysia ni, setengah daripada mereka ni sebenarnya boleh bertutur dalam bahasa Melayu, cumanya mereka agak kurang fasih dan logat dia tu ataupun cengkoknya tu memang bunyi slang Cina lah. Orang Tionghoa punya bunyi dia lah. Orang Cina punya slang. Dia bukannya bunyi yang pure bahasa Melayu bila mereka bertutur ni. Jadi itu yang membezakan orang Tionghoa Malaysia dengan orang Tionghoa Indonesia ni. Orang Tionghoa Indonesia dah memang pandai sendiri cakap bahasa Indonesia, memang dah betul-betul fasih walaupun dia orang Cina kan. Jadi itulah yang membezakan. Jadi yang tadi disebutkan tadi bola, yang pasal bola tu memang Nora setuju. Kalau Malaysia lawan Indonesia, memang guys, kalau di Malaysia ni memang macam nak berperang, dekat stadium, dekat stadium tu utamanya. Mereka macam yelah masing-masing sokong negara masing-masing kan. Tetapi itulah semangat dia tu, semangat dalam menyokong negara tu agak orang kata tu agak kuat sekali, sehingga kan sampai kan orang kata tu macam boleh menyebabkan pertelagahan pergaduhan di situ kadang-kadang dia. Tetapi sebenarnya Indonesia dan Malaysia ni sebenarnya baik-baik sahaja. Cumanya jika di dalam orang kata tu di media online ni, di dunia online ni, atas internet ni, memang ada yang di antara mereka ni kadang-kadang setengah media ni suka melaga-lagakan Indonesia dan Malaysia ni. Jadi itulah apa yang Nora nampak, yang biasanya kita tahu kan. Jadi cumanya dekat bola tu memang itu kebiasaannya lah, biasalah tu tengok bola kan.
masing-masing excited nak sokong negara masing-masing. Jadi bagi Nora itu betul lah apa yang disebutkan dalam video tu tadi, macam nak perang dunia ketiga Jadi memang lucu sekali yang itu. Okey, tapi apa pun memang terbaik sekali video ni. Okey. Dan guys, bagaimana dengan pandangan kalian semua mengenai orang Tionghoa Malaysia ni punya pandangan? Adakah kalian semua bersetuju? Jangan lupa tinggalkan komen di ruangan komen di bawah ini kerana Nora nak baca komen kalian semua. Okay, so guys, Nora rasa sampai sini saja video reaction Nora. Okay, terima kasih semua yang menonton sehingga habis. Dan jangan lupa jika kalian suka dengan video reaction Nora ini, jangan lupa guys untuk support Nora. Okay, subscribe channel Nora ini, like video ini, dan jangan lupa untuk komen sekali di bawah ini. Okay, so Nora rasa sampai sini sahaja dan berjumpa kita di next video yang seterusnya. So stay tune. Okay, Assalamualaikum, bye bye.